Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bu, panas sama. Pak, mana orangnya bapak nih hilang. Ini masih sanggup gak dengar ceramah nih? Jangan nanti lagi ceramah satu keluar, satu keluar, timbul saya sendiri di sini Ustaz. Viral nanti sampai Pangkalan Bun, ada Ustaz ceramah kata dia sendirian di daerah Sumber Mulia. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Bisa kita mulai Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bis-salamati wal 'afiyah min kulli baliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خميسا فتهلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para ustadz dan ustazah, juga para masyayikh, sesepuh, penesepuh, wabil khusus Al-Ustadz Al-Mukarram Ahmad Sadikin. InsyaAllah doakan beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan senantiasa terus kekuatan lahir dan batin beliau untuk senantiasa meneruskan titah risalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati, insyaallah hadir juga Bapak Kades Desa Sumber Mulia, bukan Sumber Jaya. Untung gak sumber rezeki. Bapak Kades, alhamdulillah di tengah kesibukan beliau juga menyempatkan hadir. Bapak Saifullah, doakan juga pemimpin kita, daerah kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan desa dipimpin oleh beliau menjadi desa yang makmur, desa yang barakah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati takmir masjid Baitul Muslim, juga Kiai Mustafa selaku sesepuh TPQ Bustanul Muhtadin. Insyaallah doakan juga beliau panjang umur, sehat walafiat, qabul hajat fid dunya wal akhirah. Juga segenap para donatur daripada pembangunan gedung TPQ Bustanul Muhtadin yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Ustadz Saleh, insyaallah doakan juga beliau sehat, panjang umur, istiqamah di dalam dakwahnya meneruskan risalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga yang saya hormati sahabat saya, tapi beliau ini agak tua lah, tapi saya anggap sudah menjadi sahabat di jalan Allah, Bapak Saifuddin, insyaallah hadir juga di tengah kita. Karena jujur saja Bu, sebenarnya saya sampai Malamantau ini malam tadi, sore udah sampai, tapi saya nggak ngabarin Ustadz Sadikin. Saya diam-diam aja, kira Ustadz Sadikin, Ustadznya belum berangkat, HP pagi tadi mati. Kayaknya bingung beliau, kesian beliau. Tahunya saya udah di sini. Kemarin sore jalan-jalan di tempat anak beliau, Bang Miftah. Alhamdulillah, terima kasih atas jamuannya Pak Saifuddin. Mudah-mudahan Allah membalas semua itu dengan balasan terbaik, dan mudah-mudahan beliau sekeluarga dipanjangkan oleh Allah umurnya. Amin ya rabbal
alamin. Yang besar tak mau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah semua yang hadir semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini kita masih dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Perkumpulan kita hari ini tentu akan mendatangkan barakah. Perkumpulan kita ini akan mendatangkan rahmat. Sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biyadil jannah farta'u," kata Nabi. Bila engkau melihat daripada kebun-kebun surga yang ada di dunia, maka mampirlah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul, mana kebun surga di dunia? Adakah?" Ada. Kebun surga di dunia itu ialah tempat majalis zikir, tempat-tempat zikir, majelis ta'lim. Itulah kebun-kebun surga yang ada di dunia. Yang mana mudah-mudahan kita duduk di sini sejenak, sebentar. Mudah-mudahan kelak kita nanti didudukkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan ke harga junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Tadi sebelumnya saya menyampaikan satu buah hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun aliman." Jadilah kalian itu orang alim. Nabi mengatakan jadilah orang yang berpengetahuan. Kita hidup, Bu, kalau kita hidup kita harus menjadi orang alim. Kenapa Pak, Bu? Supaya selamat. Supaya selamat bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Cek 1 2. Nah, sampai mana tadi Pak Kades? Ulangi dari awal kan. Kita dituntut supaya jadi orang alim. Supaya apa? Supaya selamat di dunia wal akhirah. Ada yang selamat di dunia tapi tidak selamat di akhirat. Jangan sampai kita sudah tidak selamat di dunia, tidak selamat di akhirat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Pak, Bu, saya mau nanya, orang masuk surga itu syaratnya apa? Bu, orang masuk surga syaratnya apa? Pak, orang masuk surga syaratnya apa, Pak? Orang masuk surga amal solehnya lebih banyak daripada amal buruknya. Ada namanya yaumul mahsyar, ada namanya yaumul mizan, hari pertimbangan. Apa tujuan timbangan tadi? Menimbang amal baik dan amal buruk, itu tujuannya. Makanya syarat orang masuk surga itu amal solehnya lebih banyak daripada amal buruknya. Jadi kalau ibu bapak ingin masuk surga, amal soleh ibu harus lebih banyak, karena amal soleh itu akan ditimbang. Jangan ibu kira nanti timbangan di yaumul mahsyar itu sama kayak timbangan di dunia, 50-50, 50-50. Dan perlu saya sampaikan, di surga itu tidak ada tengah-tengah. Jangan ibu kira nanti, nggak apa-apa Ustadz, saya nggak masuk surga, yang penting di tengah aja. Nggak ada di surga itu di tengah. Pokoknya ibu kalau nggak masuk surga, masuk neraka. Sekarang saya tanya, amal ibu sehari-hari apa? Dari bangun tidur 24 jam sampai tidur lagi. Saya mau nanya, bangun tidur subuh tadi, kira-kira sholat subuh enggak? Sholat, 1 kebaikan. Sedekah subuh enggak? Nah, kan? Udah lepas lagi. Sekarang subuh tadi udah nyiapin kopi belum buat suaminya? Betul loh Pak. Masya Allah. Luar biasa, 2 amalnya. Terus ibu sering puasa Senin Kamis enggak? Nah, ada yang enggak, ada yang iya ini. Nah, ibu udah bangun masjid belum? Belum. Terus ibu sudah mau umrahkan orang tua belum? Kira-kira dalam 24 jam tadi amal lebih banyak kah, atau amal buruknya lebih banyak? Kok nih kalau guys, emak-emak ini berat kita Ustaz. Makanya saya pesan tadi kan, kalau sudah kata ibu-ibu tuh, kalau dia sudah debat dengan kekuatan powernya, dengan kalimat akhirnya, pokoknya, nah udah ham. Jangan kita nak melawannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum saya lanjutkan, saya izin. Sebenarnya saya tidak biasa duduk, tapi karena menghormati panitia sudah menyiapkan kursi kan, kesian yang dia angkat tadi kan. Nah, saya biasa berdiri Pak, saya tidak biasa duduk. Kalau duduk ini kelihatan tua sekali saya.
saya diri lebih enak rasanya. Ya, Masya Allah. Salam ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat orang masuk surga apa tadi? Amal salehnya lebih banyak daripada amalnya. Jadi kita sehari itu bisa menimbang. Sehari itu kita bisa menimbang dalam diri kita. Makanya ada tafakkur, memikirkan diri kita 24 jam tadi kita lebih banyak amal buruk atau amal saleh. Karena itu pasti ditimbang. Dan ibu jangan berharap di surga itu ada orang dalam. Jangan ibu kira di dalam surga sana itu sama seperti Indonesia. Nah, kalau Indonesia kan enak, nggak, anak ibu nggak diterima misalnya di sekolah, tinggal telepon aja, mohon maaf paman, kebetulan paman ini bupati ya, paman, ini anak kita nih, keponakan ini tidak bisa masuk sekolah, tidak diterima oleh kepala sekolahnya. Oh gampang kata paman, nanti saya telepon itu kepala sekolahnya. Ditelepon kepala sekolah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata bapak kepala sekolah. Inji, ada perintah apa bapak bupati? Betulkah kamu nggak nerima keponakan saya? Yang mana bapak kepala sekolah? Itu yang namanya amat itu. Oh iya, karena kuotanya penuh, aku nggak mau tahu, itu harus masuk keponakan saya. Siap. Betul nggak? Coba dia nggak nerima, selesai, pindah dia. Itu di Indonesia. Nah, kalau di sana di dalam surga, jangan ibu kira ibu kenal dengan Pak Ridwan. Ibu kira Pak Ridwan itu besti ibu. Besti. Jangan nanti sampai muka surga, Pak Ridwan tolong dong bukakan. Emang kamu siapa? Kata Pak Ridwan. Siapa lo? Mau ngatur-ngatur gue? Donatur bukan, mau ngatur-ngatur. Wah, emang dikira siapa? Kita tidak ada hubungan dengan Pak Ridwan, tapi kita punya orang dalam. Siapa orang dalam kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang dalam kita. Makanya kita dekatin orang dalam kita supaya apa? Mudah nanti masuk surga. Kalaulah amal buruk kita lebih banyak, orang dalam itulah yang akan menolong kita. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kegiatan majelis ta'lim, kegiatan salawat, ikut. Nah, ini kalau sudah kegiatan gibah nomor 1. Ya, kalau sudah gibah, sekarang gibah enggak lagi ngumpul-ngumpul, lewat HP pun jadi sekarang. Nah, jadi kalau ibu-ibu pengen masuk surga, kenal sama orang dalam, maka dekatin orang dalamnya. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda hadisnya, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Maka bentuk cinta kita saat ini kepada Nabi Muhammad yaitu dengan senantiasa sering bersalawat. Setelah bersalawat apalagi Ustaz amalannya? Yaitu menjadikan generasi anak-anak kita ini gemar meneruskan risalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini alhamdulillah saya terenyuh melihat anak-anak kita di sini. Insyaallah luar biasa. Mereka wisuda, Masya Allah Ustaz. Kuenya enggak ada. Bercanda ya. Ya enggak ngantuk ya. Soalnya ini udah jam-jam ngantuk ini. Masa lumba-lumba udah mulai kebuka mulutnya jam-jam segini ini. Masya Allah. Jadi terenyuh saya ngelihat. Karena zaman kami angkatan kita Pak Kades enggak ada haflah ini. Tanya aja Pak Kades enggak ada haflah ini. Angkatan kami itu angkatan rotan. Angkatan kami ini angkatan rotan, angkatan kayu semuanya. Ya, yang ngajinya kalau kata gurunya itu angkatan kami. Nah, angkatan ibu juga. Sekarang alhamdulillah anak-anak diapresiasi dengan haflah. Mudah-mudahan sesuai tema kita membentuknya syukur Quran. Kita sebagai orang tua nggak sanggup kita mengajari anak kita membaca Quran, kita serahkan ke TPQ, kita serahkan ke TPA supaya apa? Mereka bisa membaca Al-Quran. Makanya Bu, Pak, kalau masukkan anak ke TPQ, ke pondok pesantren, itu kalimatnya betul-betul, karena itu akan menentukan nasib anak di kemudian hari. Kok bisa Ustaz? Bisa. Ada kadang ibu-ibu masukkan anak ini gini ngomongnya sama saya, Ustaz, boleh masukkan anak saya di sini? Boleh Bu. Ya Ustaz, dia nih daripada bermain siang-siang mending masuk TPA daripada main-main. Jadi jangan heran nanti kalau keluarnya daripada juga, karena masukannya daripada main-main.
Jadi kalau mau masukkan tuh betul-betul kalimatnya antar. Ini mohon maaf, kadang ada santri itu, anak-anak TPA tuh nggak tahu timbul ada aja di kelas. Timbul ada di kelas, siapa yang masukin? Jadi kita kalau memang mau betul-betul anak tadi bisa baca Quran, dapat barokah guru, datangi gurunya. Ustadz, ini anak saya 5, saya titip Ustadznya, anggap saja anak sendiri, mati jadi Ustadz. Anak kuda susah menjaganya, anggap anak sendiri gitu Ustadz. Ya, ini Ustadz tolong titipin, saya pasrahin dan Ustadz, didik dia bisa baca Quran, didik dia adab, didik dia akhlak, pokoknya saya pasrahin. Masalah biaya Ustadz tinggal sampaikan saja ke saya, biar saya yang cari gitu. Itu baru betul masukkan anak. Jangan daripada main-main Ustadz, lebih baik saya masukkan. Jadi wajar anak kita tuh keluar tuh daripada masuknya kan daripada. Makanya nih melalui haflah ini kita koreksi diri kita. Sudahkah kita sudah berijab kabul dengan ustadz kita? Sudahkah kita ijab kabul dengan guru-guru kita? Luar biasa mereka nih, guru itu ibarat lilin, dia rela terbakar dirinya asalkan di sekitarnya terang benderang. Dia rela meninggalkan kesibukannya pribadi mendidik anak kita biar bisa baca Quran, biar dia bisa cerdas. Karena orang yang hafal Quran itu kepalanya lebih beda dari yang lain. Orang yang hafal Quran otaknya itu lebih cerdas. Al-Quran yang sulit saja bisa dia hafal, apalagi perkara yang remeh-temeh. Makanya beruntung tadi anak-anaknya yang sudah maju, yang sudah hafal 30 juz, yang sudah khatam 30 juz. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak dukung anak kita belajar. Ustaz, saya nih tidak bisa baca Quran. Nih, ibu tidak bisa baca Quran, saya tidak bisa baca Quran. Alhamdulillah hidup mah Ustaz. Cuma hidup tuh babi tidak hidup. Nah, cuma sekedar hidup, sapi hidup. Sekarang yang kita maksud hidup itu ada hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna, hidup yang mana nanti itu hidup dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan kita bisa menjawab. Bukan hanya sekedar hidup, makanya didukung biar dia bisa baca Quran. Jangan sampai nanti ada cerita, ya dapat itu, dapat menantu, dapat mertua penghulu, ya ngakunya sama ini mertuanya bisa ngaji. Rupanya pas malam 7 bulan ada ngadakan ngaji. Biasanya 7 bulan ngaji kan, surah Maryam, surah Yusuf, dengan harapan kalau perempuan nanti berharap seperti Siti Maryam, kalau laki-laki berharap seperti Nabi Yusuf. Nah karena menantu ini nih kan bilangnya bisa ngaji, ya wes namanya mertuanya penghulu udah dikumpulkan masyarakat. Gantian satu-satu ngaji. Kata mertua, kamu duluan. Enggak katanya, yang sebelah sana aja duluan. Weh, kata mertua, tawadu betul menantu ini. Ah, ya kan? Yang nama menantu ini Somad. Nah, Somad. Akhirnya baca sebelah kanan, bagus, putar sampai ke menantunya. Nah, jadi menantunya selamat kan. Aku ngaji Al-Quran, Iqra jangan tamat kata dia. Kamai. Tapi namanya orang bodoh kepepet ada aja akalnya. Baca auzubillah ini bagus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Masyarakatnya geleng-geleng kepala. Beruntung penghulu nih kata dia, punya mantu seperti ini. Jarang kata. Udah karena sudah bagus awalnya, tutup Quran yang lain nggak ada yang jaga. Udah aman. Kan awal udah bagus tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, beruntung penghulu beruntung. Ngaji bini sesomat tabahara tabaranak. Nah, orang ayat apa ini? Orang masyarakat nih, ayat apa? Kebetulan kan melahirkan betianan, ya kan? Rupanya kedengaran dia marah. Nah, rupanya mantu ini mantan abri. Nah, tarik nafas kuat-kuat. Kenapa buhan ikan ketawa kena tembak kok? Kalau orang bodoh ya gitulah, sembarangan akhirnya. Ya, nah, jangan sampai kita di kampung kita lupa. Jangan sampai di kampung kita seperti TPA ada, gurunya ada, anak kita jangan sampai tidak ada yang bisa baca Quran. Kita
Kita 10 tahun, 20 tahun kita ini sudah tidak ada, Pak. Kita tinggal batu nisan nanti di kuburan sana. Mereka yang akan meneruskan desa ini. Jangan sampai desanya mulia tapi orang-orangnya tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak kita sini buta huruf dengan Al-Qur'an. Ini banyak sekarang, mohon maaf kalau ditanya, nah bacakan surah At-Takasur, nggak bisa. Bacakan surah Wadduha, nggak bisa. Tapi cobaan suruh, nah nyanyi tor monitor ketua, bakar kayu, ya coba suruh nyanyi cepat. Tapi kalau sudah baca ayat Quran, kita ini tidak ada respect sama sekali, tidak ada perhatian kadang orang tua ini. Oh senangnya anakku bisa nyanyi tor monitor ketua, la ilaha illallah. Bukan dipikirnya mau dia mati kena. Kalau ibu mati kena, pasang kena pas ibu mati dalam kubur, anak ibu tuh ndaknya Allahumma ghfirli wali walidayya. Dia angkat tangannya tor monitor ketua kata dia. Nah iya, jangan sampai nanti ketika ibu mati dia nggak ngangkat tangan Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang mengajar kalimat itu? Ya di TPQ sini. Ibu kalau sudah nggak ada, apa yang ibu harap? Ibu kalau sudah meninggal, bapak doakan ibu pret. Bapak kalau sudah meninggal, ibu doakan ibu pret. Survei membuktikan paling 40 hari dia bersedih. Sisanya, apalagi ibu punya gelang banyak, selamat. Ya, kata bapak, dah lama aku tunggu nih, kata dia. Oke, hari 3 hari pertama dia sedih dengan derayan air matanya. Dia akan mengucapkan, ibu meninggal, cincin banyak, cabutan pertama. Kenapa kau begitu cepat meninggalkan? Cabutnya, cepat sekali kau pergi dariku. Siapa lagi yang akan menemaniku? Cabutan kedua. Cabutan ketiga lagi dicabut. Hari 3 hari dia bersedih. 40 hari kemudian udah hilang sedihnya. Mulai cari mangsa. Kenapa? Tidak ada yang kita bisa harap, tidak ada yang setia di dunia ini. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW? Ketika kita meninggal dihantarkan dengan 3. Yang 3-nya tadi cuma 1 yang setia amaluhu. Sedangkan kita amal kita tidak banyak, maka harapan kita yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang diajari ustadznya yang yang diajari ustadznya wadduha. Ketika ibu nanti terbaring sakit, dia yang bacakan Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bapak kalau pulang kerja capek, datang ke rumah dengar anak baca Quran, hilang capeknya. Tidak semua orang bisa baca Quran. Makanya beruntung anak bapak ibu masuk di sini. Ini satu anugerah dari Allah. Kenapa? Tidak semua anak ditakdirkan masuk di ibarat TPQ Bustanul Muhtadin. Lupa terus Ustaz saya. Semuanya ini anugerah. Kenapa? Beruntung kelak ibu ketika di liang lahat mereka mengangkat tangan di malam hari. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan hanya sekedar itu, ketika ustadz-ustadznya mati semua di sini nih, mereka yang akan mengisi daripada masjid ini. Jangan sampai yang mengisi masjid ini orang yang bodoh. Maju mau, tampil mau, tapi bodoh, bahaya. Salat subuh pakai kunut, betul? Yang tampil bodoh. Ketika rukuk aman. Pas sudah ruku, sami Allahu liman hamidah. Dia tidak tahu ada kunutnya, langsung mau sujud. Ditegur yang sebelakang, kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Itu orang bodoh namanya. Jangan sampai kita bodoh terhadap ilmu agama. Karena semua ini kita akan tinggalkan agama yang akan menyelamatkan kita. Makanya kata Imam Ghazali, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Waman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin keduanya maka dengan ilmu. Belajar kita di sini, dididik anak kita di sini, digembleng. TPQ ini ibarat bengkel. Jadi bapak ibu jangan terlalu baper nanti kalau anaknya itu ditegur sama ustadznya, ditegur sama bundanya. Sekarang mohon maaf, guru ustadz takut negur anak, takut dilaporkan polisi. Kalau zaman kami dulu, hari ini dipukul rotan, pulang ke rumah kita ngadu orang tua, tambah rotannya.
Wajar nih, hebat-hebat semua jadi tokoh, jadi orang hebat. Kenapa? Ini didikan rotan. Yang tampil di sini nih Bu, didikan rotan, didikan kayu. Ini baru dimarahin ustadznya, ngadu, anaknya datang orang tuanya. Aku seumur hidupku Ustadz, dari melahirkan dia, tidak pernah aku marahin dia. Ustadz baru kumasukkan sehari, anakku kamu mau marahin. Dan hati ustadznya, anak ibu ini bukannya mudah diatur, macam gasing. Tahu gasing? Kesana kemari. Kalau anak kita itu udah tahu mohon aktif, ya udah kalau ditegur ustadznya kita harus berlapang dada. Selama ustadznya menegur dengan hal yang wajar, membekas, tidak masalah, jangan kita bela. Kenapa? Karena Nabi juga memerintahkan ketika umur 7 tahun suruh anakmu sholat, ketika sampai 10 tahun pukul anakmu kalau tidak sholat. Itu Nabi sudah merintahkan. Kita baru dijewer ustadznya pelan aja, ngadu ke orang tuanya, datang bapaknya bawa polisi. Jadi jangan heran kalau nanti ustadznya anak ibu nggak berani, takut dia, nggak usah ditegur, biarlah mau pintar-pintar mau bodoh-bodohin anakku juga. Banyak kalimatnya tadi, mesti tidak sedarah. Yang namanya tidak sedarah tidak ada hubungan. Makanya tadi kalau ingin bagus anak ibu, perhatikan gurunya, perhatikan, jangan sampai membuat guru tadi kita marahin gurunya, apalagi melaporkan ke polisi. Na'udzubillah, demi Allah saya katakan tidak akan dapat barokah ilmu gurunya. Jauh harapan ingin membantu guru, jauh harapan ingin menyenangkan guru. Coba lihat almarhum Abah Guru Sekumpul, bagaimana dulu mereka menuntut ilmu. Mereka tidak kaya Pak, almarhum Abah Guru Sekumpul itu sepi orang susah, tapi apa pesan orang tuanya? Nah, kalau kamu belajar ngaji, tolong lilingnya dari kamu, minyak tanahnya, minyak tanah hanya mendulu itu jangan sampai makai punya guru, harus dari kamu. Nanti kalau setelah belajar kasihkan ke guru. Begitu orang dulu, wajar dia jadi orang hebat. Kenapa? Barokah dari guru, tidak menyusahkan guru. Ini kadang saya dulu waktu dulu ngajar TPA Ustaz, waktu gratis banyak muridnya, saya buat pengumuman, bulan depan bayar SPP 5.000, 5 hilang orangnya, nggak masuk lagi. Saya datangin ke rumah, Bu, kenapa Bu anaknya nggak masuk lagi? Malas tuan ngaji berbayar nih. Zaman dulu kami nggak berbayar. Tahu hati saya, memang mah zaman dulu sih berbayar, makanya bodoh sampai hari ini nggak bisa ngaji. Baru diminta 5.000 berhentikan anak. Tapi kalau mohon maaf sudah lulus urusan dunia, les bahasa Inggris habis 1,5 juta, santai mah. Les matematika gurunya habis 2 juta membayar gurunya, santai mah. Sudah urusan agama, mendidik supaya bisa mengaji, dikira ibu mati kena dibacakan bahasa Inggris. Ibu nanti mati dibagi hitungkan 1, 2, 1, 2. Kalau ibu mati dibacakan ke Quran, masa hanya 10.000 jak pikirnya. Ya Allah ya Karim, kesian ustadznya luntang lantung ke sana kemari mencarikan dana buat gaji gurunya. Datang donatur sana, datang donatur sini, supaya jalan TPA, supaya anak-anak bisa belajar ngaji dengan enak. Ada kipas anginnya, ada WC-nya. Ini WC yang punya masjid, kesian mereka. Ya, dibangunkan tuh WC-nya tuh. Nanti pengurus masjid marah-marah lagi. Ya, ini anak-anak TPQ nih, sudah bersihkan WC masjid, dikotorin lagi. Siapa suruh WC-nya 1 bagi 2? Dibangunkan. Wah, sumbangkan itu buat anak-anak biar yang ngaji. Kalau anak nggak ada kipasnya, kasih kipas. Apa susahnya buat anak kita sendiri? Nggak ada apalagi Qurannya, belikan Quran. Itu bentuk perhatian kita. Makanya kata guru kami, kalau ingin barokah ilmumu, perhatikan gurumu. Kalau ibu gurumu nggak ada beras, kasih beras. Kalau nggak ada gula, kasih gula. Kalau nggak ada istri, kasih istri. Kalau bujang, ya, kalau udah ada istri jangan dikasih lagi. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini melalui haflah ini kita mengingatkan, koreksi diri kita sama-sama. Sudahkah kita betul-betul memperhatikan anak kita belajar Quran? Sudahkah kalau pulang ditanya? Sudahkah kalau pulang dites? Pernahkah ibu nanya kalau anak itu pulang, nak tadi TPQ belajar apa? Belajar huruf ini. Sudahkah kita nanya sampai mana hafalannya? Enggak. Kenapa? Karena kita kurang perhatian. Kita ini kalau sudah menyerahkan guru, ya habis guru aja, terserah guru.
Padahal itu anak kita, aset kita, aset yang paling berharga itu anak. Anak itu bisa membawa kesengsaraan, bisa membawa kebahagiaan. Hari ini ibu sengsara di dalam kubur, tapi anak bisa menyelamatkan. Tapi hari ini ibu bahagia di dalam kubur, anak bisa menjerumuskan ke neraka. Makanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita selamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka. Jangan sampai kita, mohon maaf, di dunia aman, nyaman, tiba-tiba di dalam kubur kita sengsara. Kenapa? Karena anak kita tidak memperhatikan kita. Ibu orang tuanya meninggal, mohon maaf, nggak pernah diziarahin. 10 tahun, 20 tahun, nggak pernah diziarahin. Kenapa? Karena selama hidupnya tidak pernah diajarkan agama. Nasib bagus naik haji, Pak. Naik haji, pulang naik haji, mau mampir ke rumah. Kata orang, Pak, kamu nggak apa-apa nggak langsung ke rumah, harus ziarah dulu ke tempat orang tua. Ya namanya anak nggak pernah ziarah 20 tahun, lupalah tempatnya. Kata si anak tadi, di mana kuburan bapak semalam ini? Di mana? Dicari, nggak ada. Kata jamaah, Pak udah ketemu belum Pak? Bentar lagi, kata dia dalam hatinya. Namanya kuburan 20 tahun, mana ada lagi jejaknya? Nggak tahu lah dia. Dalam hatinya, daripada bingung, mending kuburan yang ini aja. Duduk dia baca situ, kuburannya besar. Tiba-tiba datang penjaga kubur, Pak ngapain? Ini baca Yasin buat orang tua saya. Itu bukan orang tuamu, itu kuburan Cina. Salah kuburan, ya. Salah kuburan. Kenapa? Ya itu tadi, anak tidak ada dididik dalam agama. Apalagi di akhir zaman, anak kita nih, ya Allah, sedikit-sedikit cepat nirunya. Betul Bu ya? Lihat orang berpirang rambutnya hendak 2 berpirang. Lihat orang nyanyi betiktokan hendak 2 betiktokan anak tuh. Cepat, namanya hubut taklid, cepat nirunya. Teman orang luar negeri itu cantik kan dia tuh, rambut kuning, muka putih, cantik Pak. Orang kita ini rambut kuning, muka hitam, pas macam bekantan. Ya kan? Orang luar kita lihat ya dapat dosa, tapi lumayan lah cantik. Kalau kita di sini lihat sudah dapat dosa, ya kalau nggak cantik pula. Nasib sudah, ya Allah ya Karim, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah ya Karim, alhamdulillah hari ini semangat kita didikan anak kita, kita perhatikan guru-gurunya, kita perhatikan tempat belajar, agar apa? Agar anak kita itu dapat hasil yang maksimal. Jangan sampai anak kita tidak jadi orang alim. Jangan sampai anak kita tidak jadi orang alim. Selesai di sini wisuda, apakah selesai Bu? Jangan selesai, lanjutkan ke pondok-pondok pesantren. Masukkan dia ke pondok pesantren. Karena benteng terakhir pondok pesantren. Masukkan. Benteng terakhir kita apa? Daripada hiruk pikuk dunia teknologi yang semakin maju ini, benteng terakhirnya pondok pesantren. Bapak Ibu bisa tenang bekerja kalau anak Bapak Ibu masuk dalam pondok pesantren. Tenang Bapak pergi ke kebun, tenang. Mereka yang mendoakan, mereka yang mendoakan siang dan malam untuk keselamatan orang tuanya yang ada di rumah, di kampung halamannya. Masukkan pondok pesantren agar hafalannya yang sudah diusahakan gurunya siang dan malam memikirkan supaya khatam, supaya bisa membaca kha, bisa membaca ha, tengah mati gurunya membaca dan mengajarkan. Kira Bapak huruf hijaiyah itu sama semua? Mana sama? 28 huruf hijaiyah itu beda semua penyebutannya, tidak ada yang sama. Jadi kalau ada yang sama, bukan huruf hijaiyah yang sama, lidah kita yang salah. A, sa saja ada 3, betul saja. Fa, sa, sya. Ain ada 2, a, kha, tenggorokan. Kalau anak-anak masih muda, kalau kita tua nih berpangku mengajarinya. Saja. Allah ya Karim. Sebentar lagi Ramadan ini. Ayo buka tadarusan Quran ini, hidupkan mic corong atas tuh. Wah, putar yang bapak-bapak nih. Pak Kades yang mimpin. Aku biaran dulu dari Pak Kades. Sudah apa Pak Kades? Biaran aku duluan. Al-Ikhlas. Biaran Pak Saifuddin, aku biaran. Nah saya nyambung Pak Kades surah Al-Falaq. Kalau yang panjang serahkannya Ustaz Sadikin. Masya Allah. Gak sama semua huruf. Itulah perlunya waktu yang lama, perlunya kesabaran, perlunya giat bersungguh-sungguh supaya apa? Dapat hasil yang maksimal. Seperti tadi pembacanya saya dengar makhorijul hurufnya bagus, nggak salah-salah. Karena salah huruf salah makna.
Bahasa Arab itu sangat sama dengan bahasa kita, Pak. Kalau Jamal dengan Jamal itu beda. Kalau salah baris saja, kalau Jamal itu bungas, kalau Jamal onta, salah satu harokat. Makanya harus betul-betul, apalagi kalau sudah jadi imam, dia bisa jadi imam terawih nanti nih. Insya Allah bentar lagi terawih, pilih Ustadz imam-imam yang muda, biar emak-emak ini semangat ke masjid. Emak-emak ini pilih terus dia imamnya. Oh, dia yang sudah Bismillahirrahmanirrahim, bisikan dia ke sebelah, tobat kan aku sembahyang sini nih, taknya aku sudi. Nah, pilih imam-imam muda supaya biar tetap yang tua tetap ada sebagai komando, tapi yang muda biar generasi yang akan datang supaya enak ya. Ini kadang kesian juga masjid tuh kadang. Gimana awal Ramadan maka status story semuanya di kampung Desa Mulia nih. OTW masjid sholat tarawih. Malam pertama sudah 10 terakhir tinggal pemain inti. Ketua masjid, sekretaris, bendahara, seksi imarah, itulah pemain utamanya. Yang lainnya pray dulu. Nah, nanti datang lagi dia akhir Ramadan dia dengan pedenya buat alhamdulillah Ramadan tuntas apanya. Nah ini generasi yang seperti ini 10 tahun 20 tahun yang akan datang, Masya Allah berkah kampung ini. Kenapa? Karena mereka masuk pondok pesantren keluar. Nih tempat ini yang kita lihat hari ini seperti ini, 20 tahun yang akan datang mereka akan yang lebih maju kami. Kenapa? Dibekali dengan ilmu agama. Orang yang ada ilmu agama di dalam diri tidak akan pernah tersesat untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak akan pernah sesat. Kenapa? Karena Allah langsung yang membimbing dia. Karena Allah langsung yang mengarahkan dia. Kenapa? Ada agama di dalam dirinya, ada Rasulullah SAW di dirinya. Makanya, anak jangan sampai tidak mengerti ilmu agama. Kalau tidak mengerti ilmu agama susah. Nanti kalau dia kawin malam pertama dituntut istrinya sebelum kita melakukan hubungan, Mbak, abang harus baca dulu doa mandi junub. Kalau dia ngerti kan enak bacanya. Kalau dia nggak ngerti, bacanya doa niat puasa. Nah itu sama godin anadai pardu syahri ramadana hadihi sanatilillahi ta'ala. Yang ibu mohon maaf, jangankan perkara akhirat, perkara dunia saja kalau kita nggak bisa susah. Ibu punya mantu nggak ngerti buat agar-agar, ibu suruh buat agar-agar, pergi dia ke dapur, masukkannya air, masukkannya apa namanya agar-agar tadi, dihidupkannya kompor, sejam nggak masak agar-agar tuh. Kalau nggak tahu caranya, betul bu, hidupkan penggerak kata yang mantu tadi. Karena ini sudah sejam, kok nggak hidup-hidup, nggak jadi-jadi agar-agar. Ini masalah agar-agar belum beres. Kata menantunya, padaan bro, matikannya kompor, buangnya ke jendela. Rupanya didiamkannya 15 menit, air tadi jadi agar-agar. Oh kata mantu, buat agar-agar tuh lempar ke jendela dulu. Itu perkara agar-agar, apalagi perkara agama. Jangan guru ada, ustadz ada, ustazahnya ada, jangan lagi lewat Google. Ini belajar dengan guru Mbak Sua. Ya, tahsin Mbak Sua, dikit-dikit Google. Google itu banyak sesatnya. Contohnya saya sering kena sesatkan jalan oleh Google. Betul bu? Pernah disesatkan jalan oleh Google? Hah? Itu guru ibu. Orang guru siapa guru? Guru saya Ustadz Ahmad Sodikin. Keren. Guru siapa? Al-Gogoli, Al-Youtubi, Al-Tiktoki. Jangankan hendak menyelamatkan di akhirat, menyelamatkan jalan kita aja sering buntu. Ikuti Google tuh kemarin saya mau nyasar ke sini nih, gara-gara Google belok kanan. Kirinya tuh sawit, kiri kanan sawit, disuruhnya belok kanan. Google itu makanya guru ada tuh belajar dengan guru, jangan dengan Google. Jangan belajar sendiri, paham sendiri, sesat sendiri. Sekarang akhir zaman seperti itu kan, dikit-dikit Google. Akhirnya ustadz yang belajar di pondok 20 tahun di debatnya, baru buka Google sehari debat ustadz yang 20 tahun mondok. Disuruh ustadznya baca kitab, nggak perlu pakai kitab, ustadz sekarang pakai Google aja. Memang bodoh manusia zaman sekarang nih. Ya, makanya ada guru, ada apa, dekati guru kita, dekati supaya apa? Kita meneruskan daripada risalahnya, ilmu-ilmunya, harus ada yang mewarisi. Karena ustadz ini tidak selamanya hidup, makanya agama itu bisa sukses ada 4. Ini poinnya yang saya sampaikan.
Kalau Bapak ingin sukses, PPQ-nya, agamanya harus ada 4 orang ini Pak. Ini 4 orang ini. Silahkan ambil bagian masing-masing dari 4 orang ini. Nabi Muhammad bisa sukses berdakwah ada 4 ini. Siapa dia? Yang pertama Abu Bakar. Apa peran Abu Bakar? Abu Bakar itu perannya adalah tukar pendapatnya Nabi. Nabi musyawarah. Jadi dalam hidup itu perlu musyawarah. Apapun keputusan, meskipun itu baik, tetap kita harus musyawarah. Supaya apa? Tidak saling membelakangnya satu sama lain. Ada perkumpulan masjid, kalau ada apa-apa itu musyawarah. Supaya apa? Yang lain merasa dihargai. Kenapa kadang pengurus satu dengan pengurus dua berkelahi? Ya karena tidak menghargai. Pendapat itu baik, tapi kadang ada yang lebih baik. Makanya pentingnya musyawarah. Nih di rumah tangga sama ibu kalau mau beli sesuatu musyawarah dengan suami, karena yang cari uang suami, mampus dia mencari suatu itu. Jangan datang, Assalamualaikum paket, Assalamualaikum paket, Assalamualaikum paket. Bingung kan saya di rumah itu kan gitu juga. Dikira saya ada orang mau undang ceramah kak, sekalinya Assalamualaikum paket, dan hati saya Assalamualaikum paket. Nah, harus musyawarah, hargai. Meskipun bapak juga sama ibu, meskipun kita nih tidak ngomong sama ibu, memberi kasih orang tua kita uang, tidak masalah, tidak apa-apa, tapi kita harus hargai dia juga. Bu, ini ada uang lebihan, saya mau ngasih orang tua saya, boleh bu? Ibu kalau dia sudah ngomong itu jangan dimarahin lagi, jangan bilang ibumu terus, ibuku kapan, akhirnya kelahi. Kalau bapak ingin berbakti kepada orang tuanya, kita dukung. Begitu juga sebaliknya, kalau ibu ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, kita dukung. Akhirnya di rumah tangga tuh enak. Itu yang pertama. Jadi musyawarah. Makanya bersyukur masih ada sesepuh kita Ustadz Mustafa di sini. Kalau ada apa-apa kita tukar pendapat. Makanya ada peribahasa, orang tua tuh banyak makan enggak garam, artinya pengalaman hidupnya banyak. Yang kedua, yaitu Nabi Muhammad punya Sayyidina Utsman. Betul, Sayyidina Utsman. Peran Sayyidina Utsman itu apa? Sayyidina Utsman itu perannya ini perannya. Jadi kalau ingin sukses, masjidkah, bangunan apakah, majeliskah, terkait masalah agama, kalau tidak ada donatur, sulit. Ustadz bisa mengatakan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Enak aja Ustadz menyampaikan, bangunlah masjid, nanti akan di surga dibangunkan Allah masjid, kata Ustadznya. Yang punya uang nggak perlu ngomong hadis. Nah, Ustadz, 40 juta. Jadi makanya kalau peletakan batu pertama masjid jangan minta doa Ustaz, minta doa orang kaya, cepat jadinya. Enggak Ustaz ini lambat, ya suruh sultan tuh nah, suruh doa. Kenapa dakwah ini acara nih? Pikir opium nggak pakai uang? Pakai uang. Nih buat nih, pakai uang, gratis. Mana ada yang gratis? Nah, nih beli ini nih, gratis, minta di warung, nggak ada. Nabi bisa sukses itu kenapa? Karena ada donatur. Karena Sayyidina Utsman, berapa Sayyidina Utsman sudah mengeluarkan uang untuk Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Siti Khadijah. Makanya kita tuh jangan pelit untuk agama, jangan perhitungan. Itu yang bekal kita tuh menghadap Allah. Mana ada lagi amal kita tuh yang ibu sumbangkan dulu, beli semen masjid tuh, yang dulu dibawa bapak Saifullah, ayo ngajak nih beli semen. Itu yang menyelamatkan. Gak ada lagi yang menyelamatkan kita. Doa amal jariah itu tadi. Makanya Sayyidina Utsman penting. Makanya amalan paling abdal bagi orang kaya itu uang. Karena tidak semua orang bisa. Kalau hanya sekedar hadis semua orang bisa baca. Tapi kalau uang tidak semua orang bisa mengeluarkan. Nah, ya, nih. Supaya apa? Jalan. Yang ketiga, Sayyidina Umar. Apa Sayyidina Umar itu? Salah satu tameng Nabi. Nabi dulu waktu berdakwah, ketika belum Sayyidina Umar masuk Islam, banyak yang memusuhi. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, gak ada yang berani. Itu amalan Pak Kades. Maksudnya kalau ada yang bikin huru hara, yang menyusahkan, ada sesuatu yang susah, maka Pak Kades lah. Ustadz, apa perlunya Ustadz? Ini Pak Kades, izin kita ini agak terhambat. Oh gampang. Ngono. Ya. Apalagi Ustadz, perlu apa Ustadz? Ini proposal nih. Ini oh gampang. Itu amalan Sayyidina Umar, tapi semuanya sia-sia kalau tidak ada Sayyidina Ali. Kenapa? Karena estafetnya berhenti. Sayyidina Ali lah yang meneruskan.
Sayyidina Ali itu nih, Sayyidina Ali yang anak-anak kecil tadi itu Sayyidina Ali meneruskan estafet daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmu wa aliyun babuha. Nah, aku nih kata Nabi, ana madinatul ilmu, aku nih gudangnya ilmu, tapi Sayyidina Ali di pintunya. Makanya anak-anak ini Sayyidina Ali penerus kita Pak. 3 kita punya, tapi kalau Sayyidina Ali yang tidak perhatikan maka semua akan sia-sia. Maka silakan ambil peran masing-masing, ambil peran ibu masing-masing, bapak masing-masing, silakan. Oh ya Ustaz, saya ini karena tidak punya semuanya, saya sepuh, saya pengen jadi Abu Bakar yang senantiasa memikirkan bagaimana mencari solusi terbaik, pendapat terbaik supaya jalannya baik. Oke, saya tidak bisa berpikir karena banyak masalah di dalam kehidupan saya. Oke, saya jadi Sayyidina Utsman karena saya sibuk bisnis, saya sibuk usaha, saya nggak sempat waktu, tapi uang saya sampai. Oh, saya tidak bisa apa-apa Ustaz, ngaji tidak bisa, apa tidak bisa, bantu apa tidak bisa, tapi saya alhamdulillah punya jabatan Ustaz. Sini kalau Ustaz perlu apa proposal saya tanda tangan, siap. Ngono, cepat jalannya, cepat majunya. Kenapa? Karena 4 orang ini ada di dalam dakwah. Jadi silahkan aja pilih yang mana. Nah, yang terakhir, Bu, ibu-ibu, jadi ibu-ibu artinya kita sebagai anak jangan suka membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kalau hari ini mohon maaf, anak ibu belum hafal seperti yang disuruh ustadznya, jangan kita bandingkan. Karena meskipun sedikit yang dia ketahui, insya Allah ada manfaatnya. Biar dia sedikit hafalannya, mungkin hanya surah Al-Ikhlas, tapi kita jangan banding, itu anak itu kenapa sudah hafal 30 juz, padahal dulu masuknya sama, pasti ustadznya pilih kasih. Bukan pilih kasih, terkadang anak kita ini agak lama, anak orang tadi agak cepat, karena beda keturunan, beda daya tangkap, tidak sama. Jadi kita harus memaklumi, kalau anak kita lambat tidak apa-apa, sabar nak, terus belajar, dukung, biar sedikit kadang bermanfaat. Nah, biar kadang mohon maaf yang di pondok-pondok tuh, mohon maaf yang jadi kadang mohon maaf yang ceramah-ceramah tuh mohon maaf kadang yang tidak pintar dia, yang dulu di pondok tidur aja kerja ya, tiba-tiba keluar jadi pendakwah, tiba-tiba keluar buka majelis lain. Kenapa? Karena barokah gurunya, karena dia tidak pernah melawan gurunya, karena memuliakan gurunya, karena selalu memberikan kepada gurunya, kontribusi yang besar kepada gurunya, sehingga guru tadi mendoakan kepada murid tadi. Jadi kita seperti itu juga kepada anak kita. Anak kita kalau dia tidak bisa apa-apa, ada aja manfaatnya, ada aja nanti di kemudian hari anak tersebut memberikan manfaat. Terakhir, cerita terakhir, dulu ada guru ini punya anak 4, laki-laki semua, tapi dia duda Pak. Jadi guru ini duda, katakanlah ustadz aja biar mudah dipahami. Ustadz ini duda, punya anak 4. Akhirnya ustadz tadi bingung, ini anak 4 gimana cara didiknya, kata dia. Daripada aku bingung, aku masukkan pesantren aja, kata dia. Nah, akhirnya lapor sama mertuanya, Nek, kata dia, ini cucu pian kita masukkan pesantren ke 4-4-nya. Oke, kata neneknya, akur, kata dia. Oke, akhirnya anak 4 tadi dimasukkan ke pondok pesantren. Berjalan 6 tahun selesai, akhirnya anak 4 tadi pulang. 4 tadi pulang, akhirnya namanya ayah ini ustadz pengen melihat hasil anaknya mondok tadi, melihat hasil mondok tadi, dipanggil yang paling tua, dipanggil yang paling tua. Sini, kata dia, karena kamu sudah lulus di pondok pesantren, otomatis kamu kan di pesantren belajar, ya kata dia. Nah, ayah pengen ngetes kamu baca kitab ini, kitab gundul. Apa kata anak pertama? Mohon maaf ya, saya selama di pondok pesantren tidak belajar kitab. Hah? Apa yang kamu pelajari? Pelajari ilmu dukun mendukun. Astagfirullahaladzim, kata ayahnya. Aku ini menyekolahkan ikan suku pondok pesantren supaya belajar kitab, bisa juga nanti mimpin di masyarakat, bisa juga ngajar di masyarakat. Kenapa ikan ini bisa amal belajar dukun mendukun? Rupanya neneknya berbunyi di belakang, gak apa-apa ngajar neneknya, nanti suatu saat ada aja manfaatnya, kata neneknya. Maju lagi yang kedua. Nah, kan yang kedua maju, baca kitab nih. Mohon maaf ya, saya di pondok gak belajar kitab. Terus belajar apa kata ayahnya? Belajar tambal menambal. Jadi kalau ada ember bocor saya tambal, drum bocor saya tambal, pokoknya sesuatu yang bocor saya tambal. Astagfirullah, kata ayahnya. Nasib kata dia, aku menyekolahkan ikan, mencarikan duit, tugasan ikan supaya belajar kitab.
Berbunyi lagi neneknya, nggak apa-apa mah, jadi ada jak manfaatnya nanti, kata dia. Maju yang ketiga. Nah yang ketiga, jangan sampai nggak bisa baca kitab, maju. Belum maju sudah berbunyi, mohon maaf ya, saya di pondok nggak belajar kitab. Belajar apa? Belajar manah memanah. Nah kan kira ayahnya, pusing kepalanya. Udah yang terakhir, maju yang terakhirnya. Nah kan yang terakhirnya harapanku, mudah-mudahan kamu bisa baca kitab supaya apa? Terjun di masyarakat, bisa jadi imam, ngajarkan ilmu kamu di masyarakat. Berbunyian yang bungsu nih, mohon maaf ya, di pondok dulu nggak belajar kitab. Apa yang kepelajari? Ilmu terbang. Lah anak jadi angling dharma. Tapi berbunyi lagi neneknya di belakang nih, nggak apa-apa, jangan dimarahin, nanti ada aja manfaatnya, kata dia, karena dia belajar di pondok pesantren kan. Akhirnya berjalan tahun Ustadz, akhirnya ada pengumuman dari raja, pengumuman kepada masyarakatku bahwasanya putri baginda raja telah hilang, tidak tahu jejaknya kemana. Barang siapa yang menemukan, maka anak putri tersebut akan dikawinkan kepada yang menemukan. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan yang menemukan, maka akan diberikan imbalan harta yang berlimpah. Rupanya berita itu sampai kepada anak yang empat nih. Berkumpullah musyawarah anak yang empat nih tadi. Kumpul. Ini anak raja hilang. Ini yang membalas jasa kita nih, kata dia. Supaya kita harta kita banyak, karena dapat hadiahnya besar. Kata yang bungsu, kayak apa kita mencarinya? Kada ingat pelajarnya. Tuh yang paling tua pernah belajar dukun mendukun. Kan jadinya, tinggal ambil air dalam ember, masukkan bunga, baca mantra, kelihatan tempatnya di mana. Pintar juga kata dia kan. Akhirnya abang yang tua tadi ambil ember, ambil bunga, masukkan, baca mantra. Nah, selesai baca mantra, muncullah. Oh, rupanya putri tadi dibawa burung Garuda di seberang pulau, di atas gunung. Oh. Terus ngomong yang tiga, gimana kita ke sana? Karena nyebrang pulau, gampang, kita nyewa speed, kita nyewa getek, kita nyewa perahu, gampang kata dia. Akhirnya apa? Akhirnya berangkat. Pakai perahu tadi. Tiba-tiba di tengah lautan tadi, perahu tadi bocor. Mati kita nih, mati semua. Tenang, kata anak kedua. Yang kedua, aku dulu di pondok belajar tambal menambal. Ku tambal perahu nih, jadi tambal perahu tadi selamat nyebrang. Akhirnya sampai di seberang bingung karena dibawa Garuda di atas. Putri tadi, ini gimana cara kita ngambil putri ini tadi? Kata anak yang ketiga, gampang. Aku dulu belajar panah memanah di pondok. Ku panah burung ujarnya. Tapi timbul masalah, kata dia. Kalau kamu panah burungnya, putri itu jatuh mati jadi tapai. Gimana? Tenang anak keempat, aku bisa terbang, kata dia. Nanti kalau jatuh putrinya aku tangkap, kata dia. Akhirnya anak ketiga memanah, anak keempat siap, ditangkap, jatuhlah di pelukan anak nomor 4. Akhirnya nomor anak 4 bersuara, karena putri ini jatuh di pelukanku, maka putri ini akan menjadi istriku. Protes yang 3 tadi Pak. Ikam amun kada aku tadi yang mencarikan di baskom tuh, di ember tuh, nggak bakal ketemu tempat ini. Ujar nomor 2, kalau nggak aku tambal perahu ini mati kita semua. Ujar nomor 3, kalau nggak aku panah Garuda tuh nggak mungkin jatuh. Akhirnya debat, akhirnya musyawarah, timbul kesimpulan. Ya udah, gini aja. Kutanya, ilmu dukun mendukun dari mana? Dari pondok pesantren. Yang biaya pondok pesantren siapa? Ayah, katanya. Kamu belajar tambal menambal di mana? Di pondok pesantren. Yang mengajari siapa? Yang membiayai siapa? Ayah. Gitu. Kamu sama ayah juga. Kita sepakat berempat bahwa putri raja ini kita serahkan ke ayah saja. Ayahnya beda. Ayahnya tuh beda. Nah itulah kisahnya tadi. Artinya ada zaman manfaatnya, meskipun ilmu yang didapatnya tidak banyak Bu, tapi suatu saat ada manfaatnya untuk kita, meskipun mohon maaf hanya surah Al-Fatihah yang dia dapatkan dari sini, meskipun hanya doa bangun tidur yang dia dapatkan dari sini, tapi gurunya ridho, gurunya mohon maaf ridho terhadap murid tadi, insya Allah suatu saat ini akan mendapatkan barokahnya insya Allah. Dan mudah-mudahan anak bapak ibu menjadi anak yang Qurani, yang otaknya Quran, hatinya Quran. Meskipun otaknya mereka tapi hatinya Quran masih selamat, ya kan? Hatinya masih Al-Quran. Dan insya Allah dia akan menjadi akhlak yang berakhlak mulia. Dia akan sami'na wa ata'na dengan gurunya, dengan orang tuanya. Dan mudah-mudahan anak ini akan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, tadi saya ada melihat anak yatim, betul?
Ustaz ada? Bisa dipanggilkan Ustaz? Ada Ustaz? Siapa tadi? Ini siapa nih yang ini nih? Yang baju hijau siapa namanya nih? Keponakan Pak Kades ya? Ayo sini. Ini yang wisuda tadi Ustaz ya? Belum? Siapa lagi ada? Ada yang wisuda Ustaz? Panggil satu Ustaz. Kita tes hari ini. Kalau dites Ustadznya kan nanti Ibu Mira udah di setting. Ini saya yang tesnya Bu. Nah ya, yang tahfiz boleh. Satu. Ayo sini. Cik. Ya, sini. Insyaallah dari sini. Nah. Siapa namanya? Andika. Keras Andika. Oh, ini artis yang lapor Pak tuh ya? Andika, insyaallah. Andika sudah Al-Quran? Udah. Juz berapa? Juz 4. Juz 4, insyaallah. Andika cita-citanya pengen jadi apa? Pemain bola. Oh, pemain bola, masya Allah. Tolong Pak Kades ya, ini bibit pemain bola ini, masya Allah. Jadi pemain bola ya. Nah, sudah lama belajar di sini? Sudah. Nah, ibunya ada? Ada? Ada. Mana? Oh, masya Allah. Doakan dulu untuk ibunya, apa doa terbaiknya hari ini buat ibunya? Apa ya, doakan buat ibu? Doakan. Semoga ibu ikutin Ustaz. Semoga ibu panjang umur, sehat walafiat. Masya Allah. Ya, sayang sama ibunya. Sayang. Masya Allah. Sering buat marah ibu nggak? Enggak. Oh, masya Allah. Luar biasa. Sekarang karena kamu tadi juz 4, berarti sudah bisa baca Quran nih. Iya. Oke, Ustaz tes surah yang enak aja ya. An-Nas surah bisa? Bisa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al. Nah, putar-putaran di sini nih. Matang surah Al-Kafirun banget. Ini belum bisa jadi imam. Dah ruku kena kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Masyaallah. Selesai kelas 6 mau kemana nanti? Pondok pesantren? Enggak. Aduh ya. Kenapa enggak mau masuk pondok pesantren? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, jagain ibu ya. Oh ya, harus jagain ibu ya, insyaallah. Ustaz ada hadiah. Ini buat jajan ya. Ya. Jangan belikan game online. Ya. Main game online enggak? Enggak. Alhamdulillah ya, jangan main game online. Nah, ini buat jajan ya. Masya Allah. Ya, seluruh sana. Masya Allah, Bang. Masya Allah ini. Ini siapa nih? Gemoy ini, saya suka gemoy ini. Siapa namanya? Denis. Kelas berapa Denis? 5. 5. Ada ibunya? Nggak ada. Bapaknya? Nggak ada juga. Masya Allah, salah nak. Tinggal sama siapa di sini? Mbahnya mana mbahnya? Oh ini mbah nih. Masya Allah. Baik mbahnya ya. Alhamdulillah. Suka buat mbah marah nggak? Enggak ya. Jangan sian mbahnya udah tua, jangan dibuat marah ya. Alhamdulillah. Cita-citanya pengen jadi apa nih? Jadi dekat nih. Jadi apa cita-citanya? Nanti Ustaz yang doakan.
pengusaha. Oh, pengusaha. Tolong Pak Kades berikan plasma Pak Kades ya. Nah, ini Pak Kades harus diperhatikan nih Pak Kades. Plasma ini berikan. Dari pengusaha apa nih? Pengusaha apa dulu? Pengusaha apa? Iya banyak pengusaha. Pengusaha karet. Pengusaha apa lagi? Sawit. Habis itu pengusaha apa? Banyak nih. Pengusaha apa? Kantoran. Oh, pengusaha kantoran. Allah karim. Sekarang kelas berapa yang tadi? 5 SD. Iya. Oh, alhamdulillah sekolahnya jauh dari sini. Enggak, situ SD situ. Jalan kaki. Naik sepeda. Naik sepeda. Oh, Masya Allah. Nggak kempes banget ya? Aman ya? Sepedanya bagus ya sepedanya? Lumayan. Hah? Iya. Bagus. Nah, nanti kalau rusak lapor sama Pak Saifullah ya. Iya. Nah, belikan sepeda yang bagus ya. Insyaallah. Nah, tadi ngajinya sudah ikut juz berapa? Baru ini naik Naik Al-Quran. Al-Quran. Oh, baru naik Al-Quran. Masya Allah. Berarti baru bisa baca Quran. Baru bisa baca Quran ya. Surah ada yang hafal belum? Udah. Surah apa? Surah tanah. Surah apa? Wadduha apa? Hafal? Kalau kamu hafal Wadduha, ini jam berapa sudah? Udah. Ini Ustaz kasih. Nah, sini nih. Nah. Nih, buat kamu kalau kamu hafal Wadduha. Oke? Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna wa amma yatima fala taghar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddis. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Masya Allah. Nanti kalau tamat SD mau pondok pesantren nggak? Mau. Mau di mana nanti? Di Jawa atau di Penambung? Belum tahu. Belum tahu. Pokoknya mau ya. Masya Allah. Nih Pak Kades, tolong tokoh-tokoh masyarakat nih masukkan pondok pesantren. Ini anak kita bersama, ya anak kita bersama. Jadi tolong nanti yang ada di sini, tolong nanti ini dibantu nanti kalau dia lulus, kalau dia memang mau hafal Quran, biar dia hafal Quran. Insyaallah ada berkahnya buat hidup kita ya. Nah, ini Ustaz ada sedikit hadiah ya. Nah, ini buat apa aja? Jajan aja ya. Nah, jangan yang lainnya. Buat belanja ya. Bawakan Ustaz ya. Nah, mudahan apa Ustaznya? Lancar rezekinya. Amin. Apa lagi? Sehat. Amin. Apa lagi? Panjang umurnya. Amin. Apa lagi? Mudahkan rezekinya. Nama bocor jangan ya. Ada seriusannya lah. Udah, salam Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini siapa nih? Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit itu manfaat. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan oleh Allah umur, dan mudah-mudahan segala niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma walidina warhamhum kama rabbana saghira wa jami'al muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa awladina wa amrina wa fi tanfa'atina wa ziyatan daimina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan quluna wa rahmatan 'indana wa maghfiratan ba'dal maut wa ahlina lana bi sakaratil maut wa ridha minna wa rafa'an nisa wa amina wa tabana sallallahu jannah wa rabbana tawfiqna hasan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal